Salam saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur pada hari ini bisa bertemu dengan saudara sekalian di dalam persekutuan online GKBJ Bekasi pada malam hari ini ya. Dan saya berharap jemaat sekalian, kita semua yang bersama-sama menyaksikan siaran ini boleh diberkati dan kita senantiasa juga berada di dalam lindungan kasih Tuhan. Persekutuan online GKBJ Bekasi pada malam hari ini sedikit berbeda dari biasanya jika selama ini kita bernyanyi, berdoa, tetapi khususnya pada malam hari ini dan juga beberapa minggu ke depan, saya rindu mengajak saudara-saudara sekalian untuk belajar kebenaran firman Tuhan itu, untuk belajar kebenaran firman Tuhan lebih dalam lagi gitu ya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian bersama-sama untuk mendalami Alkitab, pendalaman Alkitab gitu ya. Atau istilah nama yang akan kita pakai adalah BGA, baca gali Alkitab. Nah, jadi dengan metode BGA, baca gali Alkitab ini kita bisa ditolong, dimudahkan untuk memahami firman Tuhan yang kita baca. Jadi mungkin selama ini alasan untuk tidak baca Alkitab itu salah satunya adalah karena susah untuk dimengerti gitu ya. Nah, jadi dengan adanya metode ini membantu kita untuk bisa lebih semangat lagi untuk baca Alkitab dan bisa memahami kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Ya. Nah, jadi kita akan memulainya bersama-sama pada malam hari ini. Dan sebagai langkah pertama daripada BGA ini adalah berdoa, karena ini hal yang sangat kita butuhkan. Kita membutuhkan pimpinan Roh Kudus Tuhan untuk kita bisa memahami apa yang kita baca. Firman Tuhan yang kita baca itu kita bisa pahami pastinya karena pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi selalu mulai dengan berdoa terlebih dahulu gitu ya. Namun untuk malam hari ini saya mengajak kita terlebih dahulu sebelum kita berdoa, kita menaikkan satu pujian terlebih dahulu di dalam PPK 82, Ku tahu Alkitab sungguh benar. Kita nyanyikan secara kapela bersama-sama. 1, 2, 3. Ku tahu Alkitab anugerah yang datang dari Allah. Ku tahu Alkitab sungguh benar, firman hidup dan kudus. Ya tahu, ku tahu Alkitab sungguh benar, seluruhnya yang ilahi. Alkitab sungguh benar. Ku tahu hikayat Kristus benar, kelahirannya ajaib, dari kematian Ia bangkit dan kan datang kembali. Ya tahu, ku tahu Alkitab sungguh benar, seluruhnya wahyu yang ilahi. Alkitab sungguh benar. Alkitab kekal sepanjang masa, beritanya tetap baru, kebenarannya makin indah bila tuh terus diberitakan. Ya tahu, ku tahu Alkitab sungguh benar, seluruhnya wahyu yang ilahi. Alkitab sungguh benar. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk waktu yang Engkau berikan kepada kami pada malam hari ini, boleh melaksanakan ibadah kepadamu ya Tuhan. Dan khususnya pada malam hari ini kami mau belajar bersama-sama untuk mengenal lebih dalam kebenaran firman Tuhan yang Engkau berikan kepada kami. Kami akan
akan belajar untuk menggali kebenaran firman Tuhan dengan memakai metode baca gali Alkitab, kami memohon pimpinan Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin setiap kami. Biarlah melalui hal itu Tuhan, kami boleh lebih lagi semangat, boleh rajin untuk membaca Alkitab, dan terlebih kami boleh mendapatkan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Dan kami percaya juga bahwa Tuhan yang akan memimpin kami untuk melakukannya, untuk menghasilkan buah yang sesuai dengan kehendak Tuhan semata. Pimpinlah ya Tuhan, ketika kami belajar firman Tuhan, biarlah pimpinan Roh Kudus-Mu yang kami andalkan saja, bukan hanya untuk mengisi pengetahuan kami, tetapi boleh memberkati dan mengubah kehidupan kami. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa di dalam pendalaman Alkitab kita pada hari ini, kita akan memakai satu metode gitu ya, yang namanya BGA, baca gali Alkitab. Membaca Alkitab adalah hal yang sangat penting sih bagi kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Di dalam Mazmur 119 ayat 105, firman Tuhan itu mengatakan di sana ya, firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat yang sangat terkenal dan juga kita mungkin sering menyanyikannya ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Nah, jadi firman Tuhan itu pelita. Nah, pelita itu gunanya apa? Menerangi ya. Nah, jadi firman Tuhan itu yang menerangi jalan kehidupan kita. Jadi kalau kita percaya akan hal ini, maka sudah seharusnya, sudah semestinya Alkitab, firman Tuhan itu menjadi pusat kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, ya mungkin juga memang kita punya kendala berbagai hal ya, yang mungkin kita mengalami kesulitan, apalagi baca firman Tuhan mungkin agak-agak susah gitu ya. Tetapi dengan metode ini nanti bisa lebih menolong kita sih. Jadi kita akan memulai. Yang pertama adalah menentukan perikop apa yang kita baca ya. Nah, pada malam hari ini saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama melihat perikop ini, dan dengan satu tema yang ingin saya berikan juga bagi kita adalah apa pentingnya bagi kita untuk baca Alkitab. Nah, dengan tema ini dan di dalam ayat ini nanti kita juga bisa mendapatkan pesan apa yang Tuhan sampaikan ya. Nah, jadi yang pertama adalah menentukan perikop firman Tuhan yang ingin kita baca, gitu ya. Nah, jadi firman Tuhan yang akan kita baca pada malam hari ini yang kita gali bersama-sama adalah terambil dari Matius 7 ayat 24 sampai 27. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Bapak Ibu bisa mungkin membuka buku Alkitabnya ya. Dan saya juga sudah menyiapkannya. Jadi kita boleh baca bersama-sama beberapa ayat ini. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Bapak Ibu bisa bersama-sama dengan saya untuk membacakannya ya. 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Tetapi orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi ini perikop yang kita akan gali bersama-sama, Matius 7 ayat 24 sampai ayat ke-27. Nah, kemudian langkah yang berikutnya adalah kita mulai merenungkannya. Ada 3 langkah. Nah, kita akan satu persatu membahasnya. Yang pertama adalah apa yang kubaca. Jadi untuk bisa mendapatkan pesan dari firman Tuhan, maka kita terlebih dahulu harus mengerti, harus memahami, harus tahu apa yang sedang kita baca. Perikop yang sedang saya baca ini apa nih? Jadi
tidak mungkin kita bisa mendapatkan pesan yang didapatkan, yang diberikan, yang ingin disampaikan jika kita tidak memahami apa yang sedang kita baca. Nah, ini juga salah satu hal yang mungkin terkadang kita lakukan ya, adalah buru-buru. Wah, kira-kira pesan firman Tuhan yang mau disampaikan ke saya ini apa nih? Kira-kira Tuhan ini berbicara apa nih kepada saya? Tanpa terlebih dahulu memahami apa yang sedang dibaca. Perikop yang sudah saya baca ini apa sih, gitu ya? Nah, ini yang pentingnya. Yang pertama ya. Jadi apa yang sedang aku baca, apa yang aku baca. Nah, jadi kembali lagi ke ayat firman Tuhan tadi, Matius 7 ayat 24 sampai 27 ini apa nih? Sedang berbicara apa nih? Nah, tadi kita sudah baca bahwa ini adalah satu perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, jadi juga penting bagi kita untuk mengetahui perikop yang saya sedang baca ini apa nih, tulisannya apa. Jadi di dalam firman Tuhan itu ada berbagai jenis penulisan ya. Misalnya khususnya di dalam Injil yang kita baca ini adalah perumpamaan. Nah, di dalam Alkitab itu juga ada misalnya genre puisi. Misalnya banyaknya di dalam Mazmur, Amsal ya. Sehingga di sana banyak memberikan gambaran-gambaran atau mengumpamakan sesuatu gitu ya. Nah, jadi kita harus tahu yang sedang kita baca ini tuh apa gitu ya. Jadi ini adalah perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada pendengarnya pada saat itu. Nah, jadi perumpamaan itu adalah membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya, membandingkan sesuatu dengan hal yang lainnya. Nah, ini biasa dipakai oleh Tuhan Yesus ketika ia mengajar. Kalau kita baca di dalam Injil, banyak sekali perumpamaan-perumpamaan kita temukan di sana. Nah, perumpamaan ini diambil oleh Tuhan Yesus dari kehidupan yang nyata, dari kehidupan masyarakat di sekitar. Sehingga para pendengar pada saat itu ketika mendengarkan firman Tuhan ini mereka langsung mengerti. Ketika Tuhan Yesus misalnya mengatakan, "Kamu adalah garam dunia." Oh, berarti pendengarnya pada saat itu udah tahu garam itu apa, guna garam itu apa, dan lain sebagainya. Kamu adalah terang dunia, gitu ya. Kamu adalah pelita yang ditaruh di atas gantan, bukan di bawah kolong tempat tidur. Nah, ini berasalkan dari tradisi masyarakat bahwa pelita itu pasti ditaruh di dinding, bukan di bawah tempat tidur. Ditaruh di kolong tempat tidur akan terbakar gitu ya, atau yang pelitanya nyala, terangnya tidak kelihatan. Tetapi kalau ditaruh di atas, maka akan bisa menyinari sekelilingnya. Ini kan hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, berbagi lagi perumpamaan yang dipakai oleh Tuhan Yesus ketika ia mengajar. Nah, Tuhan Yesus ini memakai perumpamaan ini ketika ia mengajar. Salah satu perumpamaan yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Nah, jadi kembali lagi ke ayat ini, apa yang sedang kita baca? Nah, jadi kita akan tulis ya, seharusnya sih ditulis biasanya gitu ya. Jadi Bapak Ibu juga bisa memakai buku ya, satu buku khusus yang memang kalau memang mau serius untuk baca gali Alkitab, mau baca kebenaran firman Tuhan, bisa menuliskannya. Itu lebih oke lagi sih, lebih baik untuk membantu. Jadi langkah yang pertamanya adalah apa yang kubaca. Tadi ayat firman Tuhan yang kita baca ini apa sih? Di sana tadi kita sudah baca bahwa ada dua perumpamaan. Pembangun rumah di atas batu dan pembangun rumah di atas pasir. Jadi kita coba uraikan ya penjelasan dari perumpamaan ini. Nah, jadi ditulis apa aja uraiannya dan ayatnya di mana saja ya. Nah, tadi kita mulai ya. Yang ada orang yang membangun rumah di atas batu di ayat yang ke-24. Nah, jadi ketika kita membaca ini kita harus tulis ya. Ada orang yang membangun rumah di atas batu ayat 24. Nah, kemudian yang kedua, rumah yang dibangun di atas batu itu ternyata tidak roboh. Ketika ada angin badai, dia tidak roboh. Ayat ke-25. Nah, kemudian orang yang seperti itu dinyatakan sebagai orang yang bijaksana, ayat yang ke-24. Nah, kemudian perumpamaan yang kedua yang kita baca, yaitu adalah
Ada orang yang membangun rumah di atas pasir. Di ayat keberapa? Ayat 26. Kemudian yang berikutnya, yang keduanya adalah ternyata rumah yang dibangun di atas pasir tersebut roboh. Ada di ayat ke-27. Jadi kita juga akan tulis ya. Nah, kemudian yang ketiga, ternyata itu dinyatakan sebagai orang bodoh. Orang yang membangun rumah di atas pasir diberikan istilahnya orang bodoh. Terdapat di ayat ke-26. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang bijaksana itu diumpamakan seperti orang yang bijaksana itu merupakan gambaran dari orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Sedangkan orang bodoh itu adalah gambaran dari orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Nah, ini nih yang kita baca adalah ini dari perikop ini ya. Itu langkah yang pertama, apa yang kubaca. Kemudian langkah yang kedua adalah setelah kita tahu apa yang kita baca, kemudian apa pesan yang kudapat. Nah, baru kita masuk ke dalam pesan dari firman Tuhan ini buat saya, buat kita apa. Nah, pesan daripada firman Tuhan itu bisa berbagai jenisnya sih. Maksudnya berbagai hal ya. Setiap perikop itu pasti ada pesan-pesan tersendiri yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita khususnya secara pribadi ya. Nah, jadi bisa misalnya pelajaran apa yang kita dapat dari bacaan itu, perintah firman Tuhan apa yang kita dapat dari bacaan tersebut. Mungkin ada di sana peringatan, mungkin ada larangan yang disampaikan oleh Tuhan, ataupun mungkin misalnya ada teguran. Misalnya firman Tuhan itu menegur apa kepada diri kita sendiri, dan mungkin juga misalnya lagi ada janji Tuhan apa yang mungkin kita dapat dari bacaan tersebut ya. Jadi sesuai dengan bacaan yang kita baca. Jangan sampai bacaannya apa, kemudian pesannya kemana-mana gitu ya. Nah, jadi biar bisa lebih fokus terhadap bacaan yang dibacanya. Jadi lebih fokus kepada perikop yang sudah dibaca ya. Nah, jadi kita masuk ke poin yang kedua. Apa pesan yang kudapat? Tadi kita sudah tahu ya bahwa orang yang membangun rumah di atas pasir itu disebut bodoh, dan orang yang membangun rumah di atas batu disebut bijaksana. Kenapa? Apa karena yang satu lebih pintar, pertukangannya lebih oke, lebih pintar, atau dan yang lainnya dia lebih oke, lebih pintar, lebih hebat, sedangkan yang lainnya tidak begitu pintar, tidak begitu hebat, atau apa? Ternyata bukan itu yang membedakannya ya. Tetapi yang membedakannya adalah fondasi yang mereka pilih untuk membangun rumah tersebut. Orang bijaksana membangun rumah di atas fondasi batu. Karena ia tahu nih bahwa pasti akan terjadi hujan dan kemudian bisa menyebabkan luapan air yang begitu dahsyat ya, banjir, angin badai dan lain sebagainya itu pasti akan datang. Nah, untuk mengantisipasinya, maka ia akan membangun rumah di atas batu. Nah, jadi rumah orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi pada saat itu adalah bukan rumah kayak rumah seperti kita sekarang ini ya, tetapi rumah mereka pada saat itu terbuat dari lumpur gitu ya, terbuat dari lumpur yang sudah kemudian mengeras. Nah itu jadi kenapa kalau misalnya kita lihat di gambar-gambar ya, rumah mereka itu kebanyakan kayak persegi gitu ya, dan kemudian kita melihat itu dilapisi dengan kelihatannya tanah gitu ya, tanah yang sudah mengeras. Nah, kelemahan dari bangunan yang ini adalah maling itu bisa membolongi rumah mereka. Sehingga kalau kita pernah baca salah satu mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, menyembuhkan orang yang lumpuh, bagaimana orang lumpuh itu bersama dengan teman-temannya mereka menurunkan orang yang lumpuh itu dari atap rumah orang ya. Nah, jadi itu bisa kita tahu dari sana bahwa
rumah-rumah orang Yahudi pada saat itu terbuat dari lumpur atau tanah yang sudah kemudian mengeras, tetapi bisa dibolongin ya. Nah, jadi hal yang misalnya hujan badai itu adalah hal yang sudah biasa lah, fenomena alam yang lumrah terjadi baik saat itu maupun saat ini. Nah, jadi tukang yang bijaksana, orang yang bijaksana yang sudah tahu bahwa rumah terbuat dari bahan yang seperti itu, dan kemudian hujan badai, angin banjir itu pasti kemungkinan besar akan terjadi, maka ia membangun rumah di atas batu. Nah, tetapi orang yang bodoh, ia tahu sebenarnya, tetapi ia tidak mengantisipasi, ia tidak mempersiapkan diri, ia hanya sekedar yang penting bangun rumah, kayak orang yang sedang membuat kemah, maka ia membangun rumah di atas pasir. Sehingga kenapa ketika ada luapan air, hujan badai menerpa, maka rumah yang dibangun tersebut roboh. Nah, jadi ini yang membedakannya. Disinilah kenapa orang yang membangun rumah di atas batu itu disebut bijaksana, karena ia mau mempersiapkan diri menghadapi hujan, angin, banjir, dan lain sebagainya yang pasti akan datang. Jadi ia mau mempersiapkan diri, ia mau mempersiapkan diri untuk mengantisipasi segala kemungkinan buruk yang terjadi. Nah, sedangkan orang yang membangun rumah di atas pasir disebut bodoh karena ia tidak mau mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi. Sehingga ketika angin badai, banjir, hujan menerpanya, maka ia akan roboh. Nah, di sini nih kita bisa melihat gitu ya, perumpamaan yang sedang disampaikan oleh Tuhan Yesus, gambaran yang sedang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Orang yang mengantisipasi datangnya hujan, banjir, angin, atau orang yang bijaksana itu adalah gambaran dari orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan perkataan Tuhan Yesus. Sedangkan orang yang tidak mengantisipasi datangnya hujan, banjir, angin adalah orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Sama-sama mendengar, tetapi yang membedakannya adalah tindakan, melakukan dan tidak melakukan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dari ini kita bisa melihat ya, bahwa orang Kristen yang terlatih melakukan pesan firman Tuhan, yang terlatih melakukan apa yang Tuhan sampaikan, maka ia akan teguh menghadapi persoalan yang akan terjadi. Ia akan bisa lebih teguh di dalam Tuhan pastinya ya, menghadapi persoalan hidup yang kemungkinan besar akan ia hadapi. Nah, sedangkan orang Kristen yang tidak melatih dirinya melakukan firman Tuhan, maka kemungkinan besar akan goyah dan hancur ketika badai hidup, persoalan hidup menghinggapi dirinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, hujan badai dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan itu ada saja bentuknya dan kemungkinan besar bisa menimpa kehidupan kita. Bila iman kita tidak terlatih, bila diri kita tidak terlatih melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan, maka ketika badai tersebut itu datang, maka akan dengan mudahnya menghancurkan, menggoyahkan kehidupan kita. Badai hidup di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan ada berbagai macam bentuknya. Persoalan, pergumulan kehidupan yang tidak pernah ada habisnya, mungkin kehilangan orang yang kita kasih, sakit penyakit yang kita hadapi, masalah perekonomian, masalah saat ini wabah virus corona yang dampaknya luar biasa kemana-mana. Jika kita terlatih dan mau melatih diri kita untuk melakukan firman Tuhan yang kita dengarkan, maka persoalan kehidupan yang kita hadapi tersebut kita akan bisa menjalaninya bersama dengan Tuhan. Iman kita tidak akan digoyahkan. Dan juga di saat-saat yang seperti inilah menjadi momen penting bagi kita untuk mempraktekkan iman kita, firman Tuhan yang selama ini kita dengar.
Ini menjadi waktu yang terbaik bagi kita untuk mempraktekkan firman Tuhan yang sudah bertahun-tahun kita dengarkan. Menjadi waktu yang terbaik, yang tepat untuk kita membuktikan iman kita, mempraktekkan firman Tuhan yang kita dengarkan selama ini. Ya, jadi biarlah juga firman Tuhan yang sudah kita dengarkan selama ini, ya biarlah ada hasil, ada buahnya. Dan saya percaya bahwa Tuhan yang akan memimpin kita semua. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah alasan betapa pentingnya bagi kita untuk membaca Alkitab. Jadi supaya kita bisa mengantisipasi segala kemungkinan hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita betapa pentingnya untuk membaca Alkitab dan betapa pentingnya juga untuk mempraktekkan daripada bacaan firman Tuhan yang kita baca ataupun kita dengarkan, baik itu di gereja maupun di dalam saat teduh kita, melatih diri kita. Jadi ini pesan daripada firman Tuhan. Kalau kita mendengar dan melakukan firman Tuhan, itu artinya adalah kita adalah orang yang bijaksana, di mana kita mau belajar untuk mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan-kemungkinan buruk yang terjadi. Tetapi kalau kita hanya sekedar mendengar tetapi tidak melakukannya, maka kita adalah seperti orang bodoh yang tidak mempersiapkan diri untuk mengantisipasi segala kemungkinan hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, mungkin ini adalah pelajaran yang kita dapat atau pesan yang kita dapat dari bacaan Matius 7 ayat 24 sampai 27. Bapak Ibu yang sudah membaca ayat ini tadi mungkin juga mendapatkan pesan-pesan khusus untuk dirinya sendiri gitu ya. Mungkin ada perintah yang disampaikan. Kira-kira dari bacaan ini perintah apa yang disampaikan Ustaz? Mungkin salah satu perintah yang diberikan kepada kita adalah membaca firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu jadi perintah penting untuk kita gitu ya. Kemudian pesan yang lain, mungkin ada larangan yang diberikan kepada kita, mungkin ada teguran yang diberikan kepada kita. Nah, Bapak Ibu bisa merenungkannya, kira-kira teguran apa mungkin misalnya ada gitu ya, teguran apa yang diberikan. Nah, salah satunya misalnya adalah ya jangan seperti orang bodoh, harusnya seperti orang bijaksana gitu ya. Bapak Ibu mungkin bisa menguraikannya di dalam buku yang ingin Bapak Ibu tulis, atau misalnya bisa berbagi sharing di dalam kolom komentar di dalam siaran ini ya, yang ada kolom komentarnya. Nah, Bapak Ibu bisa sharing di sana nih, apa pesan firman Tuhan yang Bapak Ibu dapat dari bacaan firman Tuhan ini. Nah, jadi itu poin langkah yang kedua ya. Pesan apa yang aku dapat dari bacaan firman Tuhan ini. Kemudian langkah yang terakhir, langkah yang ketiga adalah apa yang kulakukan. Nah, ini adalah bagian terakhirnya adalah apa respon kita. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan, kita harus memberikan respon. Sehingga kita itu bukan hanya sekedar menjadi orang yang pintar firman Tuhan, tetapi kita juga harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ingat tadi di awal daripada bacaan firman Tuhan ini dikatakan bahwa orang yang bijaksana itu adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan juga melakukannya. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mau mempersiapkan diri untuk mengantisipasi segala kemungkinan hal yang terjadi di dalam kehidupannya. Jadi harus ada tindakan nyata. Jadi harus ada respon yang kita berikan terhadap setiap firman Tuhan yang kita dengarkan atau kita baca. Bapak Ibu bisa menuliskan mau memberikan respon apa? Respon apa kira-kira? Gitu ya. Nah, di dalam responi firman Tuhan ada juga berbagai bentuknya sebenarnya yang bisa menolong kita ya. Saya akan menguraikannya. Yang pertama mungkin bisa bersyukur gitu ya.
tetapi harus sesuai dengan bacaan dan pesan firman Tuhan yang kita dapat ya. Jangan juga melenceng. Jadi biar lebih terarah sebenarnya. Gitu ya. Nah, jadi respon itu ada berbagai macam. Misalnya bersyukur. Nah, jadi bersyukur apa nih? Kita juga harus menguraikan lebih rinci ya. Bersyukur untuk apa? Bersyukur atas hal-hal apa? Kemudian misalnya lagi berdoa atau pengakuan dosa. Misalnya, jadi ketika bagian firman Tuhan itu mengingatkan tentang dosa kita, gitu ya. Nah, kita bisa tulis nih pengakuan dosa apa, gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya mungkin ada tekad ya, atau misalnya kita mau melakukan apa. Nah, harus ada komitmen. Nah, kalau kita tadi kembali ke bacaan dan juga pesan yang kita dapatkan, maka salah satu hal yang bisa kita berikan respon adalah bertekad, misalnya bertekad untuk membaca Alkitab. Nah, tetapi harus lebih terperinci lagi, harus ada komitmennya. Misalnya mau membaca Alkitab 1 minggu sekali, 1 minggu sekali 2 pasal, gitu ya. Atau misalnya setiap hari juga sangat puji Tuhan, gitu ya. Jadi mulai aja dulu, gitu ya, seperti salah satu iklannya, mulai aja dulu, gitu ya. 1 minggu sekali 2 pasal, sebulan sekali 1 pasal juga nggak apa-apa sih sebenarnya, gitu ya. Cuman ya gimana? Tapi bagaimana masing-masing kita itu punya kapasitas tersendiri. Yang terpentingnya adalah bagaimana kita nanti lebih nge-push kapasitas yang kita miliki tersebut. Itu misalnya respon yang kita berikannya bertekad untuk membaca Alkitab. Kemudian misalnya respon yang lain di dalam keluarga. Misalnya bersama-sama mau mengajak seluruh anggota keluarga untuk membaca Alkitab secara teratur. Nah, itu misalnya respon yang kita lakukan, gitu ya. Mungkin juga ada misalnya lagi, gitu ya, respon yang bisa kita berikan adalah melatih diri untuk melakukan firman Tuhan. Karena ini juga salah satu yang penting ya, selain membaca adalah melatih diri untuk melakukan firman Tuhan. Nah, kira-kira respon yang lain yang mungkin bisa Bapak Ibu berikan apa nih terhadap ayat ini? Nah, bisa direnungkan. Kalau mau berbagi, boleh juga di-sharingkan di kolom komentar ya. Kira-kira respon apa yang diberikan terhadap ayat firman Tuhan ini. Nah, jadi sekali lagi kita mendengar dan melakukan firman Tuhan. Nah, ini pentingnya bagi kita. Kenapa kita mau membaca Alkitab? Ya, untuk melatih diri kita, mempersiapkan diri kita untuk menghadapi segala kemungkinan hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, jadi ini ada 3 langkah Bapak Ibu Saudara sekalian yang menolong kita ketika kita membaca, menggali kebenaran firman Tuhan. Jadi saya ulang lagi, ada 3 langkah daripada BGA ini, baca gali Alkitab. Yang pertama adalah apa yang kubaca, dan kemudian yang kedua apa pesan yang kudapat. Pesan itu bisa berupa peringatan, larangan, teguran, perintah, janji, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah apa responku. Jadi apa hal yang harus aku lakukan. Jadi Bapak Ibu bisa memakai metode ini ketika mau membaca firman Tuhan lebih dalam, mau serius untuk membaca, menggali kebenaran firman Tuhan. Tetapi sekali lagi ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan firman Tuhan itu bukan hanya untuk memenuhi keingintahuan kita semata, bukan hanya untuk menambah pengetahuan semata. Tapi jika memang ada orang yang seperti itu juga ya nggak apa-apa, gitu ya. Namanya juga manusia ya, mau terus belajar, ya, puji Tuhan, gitu ya. Tetapi yang lebih pentingnya lagi, alangkah lebih indahnya lagi, ketika kita mau melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat tadi firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan itu adalah orang yang mau mengantisipasi, mau mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan hal yang terjadi di dalam kehidupannya. Nah,
Jadi biarlah kita mau melatih diri kita untuk membaca dan juga melakukan kebenaran firman Tuhan. Khususnya di tengah situasi yang kita sedang alami saat ini, biarlah boleh menjadi satu kesempatan terbaik bagi kita untuk menyatakan iman kita, untuk mempraktekkan firman Tuhan yang selama ini kita dengarkan ya. Jadi demikianlah baca gali Alkitab pada hari ini, pada malam hari ini, dan nanti minggu depan kita akan melanjutkan di bagian yang lain, bagian kebenaran firman Tuhan yang lain. Dan kiranya kita sekarang mau lebih semangat baca Alkitab, lebih rajin lagi baca Alkitab, dan juga terlebih mau melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita akan mengakhiri baca gali Alkitab pada malam hari ini, dan juga sebagai langkah terakhirnya yaitu berdoa, kembali berdoa memohon pimpinan Tuhan untuk memampukan kita untuk melakukannya. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, pada malam hari ini Engkau boleh mengingatkan kami kembali bagaimana seharusnya kami hidup sebagai orang Kristen, sebagai orang yang mengaku percaya kepadamu. Tuhan, firman-Mu telah mengingatkan kami kembali untuk mau membaca firman Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan, dan terlebih juga mau melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolonglah ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Mampukanlah kami untuk menyatakan iman kami di tengah segala situasi yang sedang, khususnya yang sedang kami alami saat ini. Biarlah Tuhan Engkau yang memampukan setiap kami. Biarlah kami boleh melatih diri kami untuk melakukan firman-Mu, sehingga kami tidak digoyahkan oleh segala hal yang terjadi di dunia ini. Terima kasih Engkau kembali mengingatkan kami untuk menjadi orang yang bijaksana, boleh menjadi orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang memampukan setiap kami. Tuhan, kami juga berdoa di tengah situasi saat ini yang tidak mudah untuk kami alami, tidak mudah untuk kami lalui ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Teguhkanlah iman kami, tambahkanlah hikmat bijaksana-Mu kepada kami ya Tuhan, sehingga kami boleh memberikan respon yang baik terhadap setiap apa yang kami alami. Biarlah juga kami hanya mengandalkan Tuhan semata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah saudara persekutuan online GKBJ Bekasi pada malam hari ini, dan kita akan kembali bertemu di waktu yang sama dan juga pastinya di siaran yang sama ya, tetapi di dalam pembahasan yang berbeda. Dan kiranya sepanjang satu minggu ini Bapak Ibu mau berlatih untuk membaca firman Tuhan demi serius, dan terlebih melakukan kebenaran firman Tuhan. Selamat malam.